Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Wahhab. Jadi kemarin sudah dijelaskan oleh musannif bahwasanya benda cair yang bisa digunakan untuk bersuci itu hanyalah air mutlak. Kemudian beliau mendatangkan dalil 2 ayat Al-Qur'an yang kemarin sudah dijelaskan. Maka sekarang kita akan masuk kepada dalil yang ketiga, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Wa qawlihi, dan sabda Nabi Muhammad SAW, hina ketika bala kencing siapa al-a'rabiyu, orang Arab pedalaman, kencing fil masjidi, di masjid. Beliau bersabda, subuh tuangkanlah alaihi, ke atas kencing. Yang dimaksud kencing di sini adalah tempat yang terkena kencing. Tuangkanlah ke atas tempat yang terkena kencing, dhanuban min ma'in, 1 timba daripada air. Rawahu Syaikhun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa dhanub, dan adapun dhanub, bi fathil mu'jamati, dengan dibaca fathah yang bertitik 1, dhanub dibaca fathah, itu maknanya adalah ad-dalwu al-mumtali'atu ma'an, ember yang penuh dengan air. Jadi makna dhanub itu adalah ember yang penuh dengan air. Wal amru, dan adapun perintah Nabi dalam hadis ini, subuh, perintahnya Nabi tadi itu lil wujub, itu menunjukkan kepada kewajiban. Jadi hukum menuangkan air pada tempat yang terkena kencing tadi itu hukumnya adalah wajib. Artinya menghilangkan najis itu harus dengan air. Kenapa? Karena seandainya tempat yang terkena kencing tadi itu dibiarkan lama sehingga sifat-sifat najisnya tadi itu hilang, tempat tersebut tetap masih dihukumi najis hukmiyah. Oleh karenanya wajib di dalam menghilangkan najis itu harus dengan air. Wal ma'u, dan adapun air yang dimaksud dalam hadis ini itu yansorifu, itu mengarah ilal mutlaki, kepada air mutlak. Jadi air yang dimaksud dalam hadis ini itu mengarah kepada air mutlak. Kenapa? Litabadurihi ilal fahmi, karena bersegeranya air mutlak ilal fahmi, kepada dipahami. Karena meskipun air-air itu banyak, ada air mustakmal, air mawar dan yang lainnya, pemahaman kita ketika kita diperintahkan untuk mendatangkan air untuk menghilangkan najis, pasti pemahaman kita itu terarah kepada air mutlak. Falau tahara ghairuhu, seandainya bisa mensucikan ghairuhu, selain air mutlak, minal ma'iat, dari benda-benda yang cair, lafatal imtinanu bihi, niscaya hilanglah membilang-bilang nikmat dengan air. Seandainya bisa mensucikan selain air mutlak daripada benda-benda cair, niscaya hilanglah membilang nikmat dengan air. Jadi seandainya ada pemahaman yang mengatakan bahwasanya selain air mutlak daripada benda-benda cair ada yang bisa digunakan untuk bersuci, niscaya hilanglah membilang-bilang nikmat dengan air. Intinya selain air mutlak, benda cair yang lainnya itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walama wajabat tayamumu lifaqtihi, dan niscaya tidak wajiblah tayamum lifaqtihi, karena tidak adanya air. Wala ghuslul bauli bihi, dan tidak wajib membasuh kencing bihi, dengan air. Jadi kalau selain air mutlak dari benda cair itu bisa digunakan untuk bersuci dan bisa digunakan untuk menghilangkan najis,
niscaya ketika seorang tidak menemukan air, maka tidak wajiblah baginya tayamum dan tidak wajib menghilangkan najis dengan air mutlak. Jadi intinya benda cair yang hanya bisa digunakan untuk bersuci dan menghilangkan najis itu hanyalah air mutlak. Kemudian kata beliau, wa ta'biri adapun ibarahku bima dzukira dengan ibarah yang telah disebutkan di atas itu syamilun itu mencakup lituhril mustahadati untuk bersucinya wanita mustahadah wa nahwiha dan semisal mustahadah, walituhril masnuni dan untuk bersuci dari perkara-perkara yang disunnahkan. Jadi air mutlak itu juga berlaku bagi wanita yang sedang istihadah. Misalnya dia ingin membasuh darahnya atau dia ingin berwudu, itu juga harus menggunakan air mutlak. Dan untuk bersuci yang sifatnya adalah sunnah, seperti melakukan tajdidul wudu, mandi-mandi sunnah, mandi Jumat dan yang lainnya, basuhan yang kedua atau yang ketiga daripada wudu, itu semuanya juga harus menggunakan air mutlak. Bi khilafi qaulil asli, berbeda dengan pendapat kitab asal. Jadi ibarahku yang dengan ibarah yang telah disebutkan di atas tadi itu mencakup kepada mensucikan bersucinya wanita yang istihadah dan untuk bersuci yang sifatnya adalah sunnah. Bi khilafi qaulil asli, berbeda dengan pendapat kitab asal. Kalau ibarah kitab ini mencakup kepada kepada sesuatu yang telah disebutkan tadi. Tetapi menurut ibarah kitab asal itu tidak mencakup. Jadi antara kitab asal dan ibarahnya kitab ini itu berbeda. Kemudian wa yushtaratu disyaratkan liraf'il hadathi untuk mengangkat hadas, wan najisi dan untuk menghilangkan najis disyaratkan apa ma'un mutlakun air mutlak. Jadi untuk menghilangkan najis dan untuk mengangkat hadas itu syaratnya adalah air mutlak. Kemudian famutaghayyirun, adapun air yang berubah, bimukhalitin dengan sebab benda yang bercampur dengan air, wahua adapun mukhalid itu adalah sesuatu atau benda la yatamayyazu fi ra'yil ain, benda yang tidak bisa dibedakan pada pandangan mata. Jadi mukhalid itu adalah benda yang bercampur dengan air, akan tetapi ketika kita melihat dengan mata kita, antara benda tersebut dan antara air itu tidak bisa dibedakan. Karena benda tersebut itu sudah bercampur menjadi satu dengan air. Seperti apa? Seperti gula pasir. Ketika sudah bercampur dengan air, maka kita tidak bisa membedakan mana gulanya, mana airnya. Kenapa nggak bisa dibedakan? Karena sudah bercampur dengan air. Bi khilafil mujawir, berbeda dengan mujawir. Nah, kalau mujawir ini bendanya bisa dibedakan dengan pandangan mata. Seperti air bercampur dengan minyak, maka antara minyak dan air itu bisa dibedakan dengan pandangan mata. Tahirin, benda yang mukhalid tadi itu tahirin, benda yang berasal dari perkara yang suci, seperti gula tadi. Mustaghnan anhu, yang tidak dibutuhkan oleh air. Seperti apa? Kaza'faron, seperti za'faron, wa maniyin dan seperti mani. Nah, za'faron dan air mani, kedua benda ini tidak dibutuhkan oleh air. Artinya, air bisa dihindarkan dari kedua benda ini. Taghayyuran, berubahnya air tadi,
itu taghayyuran dengan perubahan, yamna'u yang bisa mencegah apa perubahan, likathratihi karena banyaknya perubahan bisa mencegah al-isma, nama air. Ai itlaqos milma'i alaihi bisa mencegah kemutlakan nama air alaihi atas air yang bercampur tadi. Walau kana taghayyuru takdirian, meskipun perubahannya tadi adalah secara perkiraan. Bi anikhtalato bil ma'i, dengan sekira bercampur bil ma'i dengan air, ma sesuatu yuafiquhu yang mencocoki apa ma hu air, mencocoki fi sifatihi di dalam sifat-sifatnya air. Seperti apa? Kamain mustakmalin, seperti air mustakmal. Jadi air mustakmal ini di dalam seluruh sifat-sifatnya ini sama dengan air mutlak, tidak bisa dibedakan sama sekali. Fayuqaddaru, maka diperkirakan apa sesuatu yang mencocoki air tadi itu diperkirakan mukhalifan dengan sesuatu yang berbeda lahu bagi air fi ahadiha pada salah satu dari sifat-sifatnya air. Jadi kalau air tadi itu berubah dengan benda yang mukhalid, yang suci, baik perubahannya tadi secara nyata ataupun secara perkiraan, yang jelas perubahannya tadi itu bisa mencegah kemutlakan nama air, maka air tersebut itu hukumnya adalah ghairu mutahhirin, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ghairu mutahhirin, tidak bisa mensucikan. Sawaun akana kulataini amla, baik apakah air yang berubah tadi itu mencapai 2 kolah atau tidak. Fi ghairil ma'i mustakmali, pada selain air mustakmal, bikori natima dengan korinahnya sesuatu atau korinahnya penjelasan, yakti yang akan datang apa penjelasan tadi, li'annahu karena sesungguhnya air yang sudah berubah itu la yusamma ma'an, itu tidak dinamai air. Jadi air yang sudah berubah itu tidak dinamai air. Walihada, oleh karenanya, lau halafa, seandainya seorang bersumpah, la yashrabu ma'an, dia tidak akan minum air, fasyariba min dzalika, kemudian dia minum min dzalika dari air yang sudah berubah tadi, maka lam yahnath, maka dia tidak melanggar sumpahnya. Kenapa? Karena air yang sudah berubah itu sudah tidak dinamai dengan air. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.